Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama saya Furqon Al Fauzi dalam podcast Viral Tapi Hoax. Lesu nih hari ini nih. Kenalin dulu. Biasa nggak sejam ke depan saya nggak bakal sendiri nih, ada bersama pengamat sepak bola. Bisa juga sekalian nanti kita tanya. Bisa juga kita tanya sekalian nanti Bang Agus. Enggak bisa. Sedih. Jago udah kalah, kita udah pulang. Nah, gua mau nonton lagi. Bersama Mas Asnil Bambani Amri, pemeriksa Halo, fakta Bang profesional dari maksudnya seperti apa? Profesional aja ya. Siap. Sehat Mas Asnil? Alhamdulillah. Kayaknya sih kurang sehat sih. Nonton habis tahu Belanda Puyeng tadi kalah lawan tim kejutan di salah satu tim kejutan juga di Piala Dunia 2026 ini. Saya juga maraton dari jam berapa? Jam 12 malam semalam. Jepang lawan Brazil. Brazil. Kecewa juga hasilnya. Salah satu perwakilan Asia Tumbang juga karena representasi Asia, kita sebagai orang Indonesia ya kita dukung lah, harusnya ada wakil Asia yang bisa bicara banyak di Piala Dunia. Terus kejutan juga yang game kedua apa maksudnya? Jerman angkat koper juga, koleksi gelar juara dunia terbanyak kedua setelah Brasil. Keok juga lawan Paraguay di luar dugaan, tadi penalti. Pagi-pagi pas mau jalan berangkat kantor juga dibuat kaget juga sama Belanda. Penalti juga. Dar nih semalaman ini sama hasil-hasil Piala Dunia. Tapi itu bukan hoax ya? Itu bukan hoax, itu fakta. Itu fakta, benar. Fakta ya, sebagai buat fans Jepang, Jerman, Belanda. Selamat, Anda gak begadang lagi. Iya juga sih, bener juga sih, bisa lanjutin hidup sehat lagi karena udah nggak nonton Piala Dunia dini hari lagi, walaupun ada game yang pagi juga yang bersahabat tuh, bisa nonton sambil jalan kerja ke kantor atau setelah ngerja di kantor kan, sambil naik kereta nonton gitu ya. Saya juga gitu tadi tuh nonton Belanda di kereta, tapi hasilnya ya mengecewakan juga. Oke. Ini kita bukan bahas bola ini kita. Iya. Bukan bahas Piala Dunia doang nih Bang Agus. Kita bahas fokus. Ada beberapa narasi dalam seminggu terakhir ini, narasi yang viral di mana-mana, tapi belum tentu deh itu informasi atau narasi itu benar. Ya. Nah, makanya kita akan coba bongkar satu persatu. Ada salah satunya nih, sebutin soal Kemenak menyarankan Seskap Teddy jadi nomor 2 Pak Prabowo di Pilpres 2029. Ini lagi rame juga nih. Yes. Di mana-mana nih infonya. Terus EMBG resmi dihapus, bakal diganti sama uang tunai. Terus Bahlil Menteri SDM dan Dirut PLN dipecat. Ini kita coba bongkar nih, ini fakta atau hoax. Emang PLN lagi dapat sorotan juga ya belakangan ini nih. Udah kena bergilir. Alhamdulillah saya nggak kena. Saya di Depok udah 2 kali. Dua kali pemadaman bergilir di Depok. Nah kebetulan rumahku itu deket rumah sakit. Nah, jadi tapi kan Puskesmas aja di Depok kena Mas. Puskesmas ini di rumahku ada dekat rumah sakit tipe B gitu ya. Jadi mungkin kecil riskan kemungkinan ya. Gitu ya. Kecil kemungkinan. Walaupun, tapi memang jarang padam sih Den. Ya, walaupun kalau rumah sakit gitu pasti kan udah punya genset kan. Maksudnya kalaupun sekali kena juga ya mereka pasti ada. Tapi berisiko kan kalau rumah sakit itu karena banyak pasien yang tergantung dengan peralatan. Oke, itu yang keempat nih, dan kelima tentang Piala Dunia nih. Nah, tunggu aja narasi apa yang bakal kita bongkar terkait Piala Dunia 2026. Oke, Mas Hasil. Ya. Kita langsung lah ke narasi yang pertama nih. Apa tuh? Hoax atau fakta? Beredar kabar Kemenak sarankan Teddy Indrawijaya atau Seskap jadi cawapres pendamping Prabowo. Mungkin maksudnya di 2029 kali gitu ya. Iya.
Ini hoax Gimana, Mas Em? ya. Langsung di Udah jelas Hoax ya? hoax, Hoax ya? walaupun isu-isunya santer salah satu kandidat atau Ya. dijagoin gitu ya. Kemenak kan dia di sini dalam informasi yang beredar ini dia menyebut Kemenak Kementerian Agama yang artinya salah satu kementerian yang mengurus populasi umat beragama terbesar lah di Indonesia. Nah, narasi ini kan cukup berbahaya jika tanpa ada dasar atau informasi yang fakta. Jadi tapi informasi ini walaupun hoax gitu ya, bermula dari adanya sebuah riset yang dilakukan oleh Polling gitu kali ya. ya polling sebentar, aku tadi catat nih. Nama-nama Ada satu yang- lembaga riset, nggak tahu lembaga risetnya baru-baru juga ini. Jadi Tapi lembaga di itu ya di berita lembaga- mainstream ya. ya Hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga Inkestat. Oh, aku nggak tahu nih lembaga survei Baru apa dengar nih. juga, baru Ya, dengar juga. kamu udah dengar juga ya? iya. Di situ dia nyebutin popularitas Teddy berhasil tembus di angka 62,6% dan tingkat kesukaan responden mencapai 50,7%. Saya nggak tahu respondennya ini punya sosial media apa enggak Nah. gitu ya. Kalau dilihat dari ini nggak ngagetin juga sih karena nama Siskap Teddy emang ya Populer. Pak Prabowo kemana pasti ada Pasti dia. ikut. Nah, Nah, mungkin dari survei-survei yang muncul ini kemudian diambil oleh pembuat konten untuk disebarkan seolah-olah si Teddy ini Udah disiapin. untuk cawapres untuk Prabowo 2029. Iya, padahal 2029 masih 2 tahun Masih lagi masih panjang. Ada beberapa tokoh penting udah mulai ancang-ancang aja, ada yang keliling, udah ada yang keliling ke mana tuh? Nah, narasi ini beredar di Facebook ya, Kon. Ya. Beredar di Facebook, kemudian diamplifikasi di banyak sosial media lainnya. Nah, yang kasihan itu Pak Menteri Agama kita di bawah ini. Nah, Iya. beliau sering dikaitkan dengan hoax sebelumnya banyak banget kan Iya. dia ini. Sekarang terkait dengan bursa capres dan cawapres 2029. Nah, ini juga dibantah oleh Kementerian Agama juga bahwasanya tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Agama Nazaruddin Umar ini yang menyatakan Menyarankan. Teddy sebagai cawapres. Sampai- nggak ada sampai- pernyataan. Jadi itu dibantah oleh mereka. Sampai benar ada perlu mereka membantah ini ya. Ya, kalau- klarifikasi resmi benar. dari Kementerian Agamanya. Kalau nggak dibantah ya ini akan Jadi bola liar. bergulir bola liar kan. Oke. Begitu. Di Facebook nih ya Mas ya. Di Facebook, beredar di Facebook. Kalau apa namanya hoax yang serupanya ini sama di Facebook doang atau ada beberapa di platform juga sebar Mas? Dengan narasi yang mirip-mirip gitu. Kalau yang banyak itu di Facebook ya. Facebook. Ya salah satu ada beberapa yang udah dihapus. Beredar mulai awal Juni. Sekarang udah akhir Juni ya. Jadi udah 1 bulanan ini. Dan komentarnya siapapun pendampingnya itu hanya nama saja. Tetap 01 ya omon-omon gitu ya. Komentarnya ada yang tonnya negatif, ada juga yang positif gitu ya. Kalau dari apa namanya penyebar pertamanya ketahuan Mas. Ini yang kita tampilin ini dia penyebar pertama atau emang kontennya dia emang pabrikasi lah, dia emang apa cuma ikut-ikutan rame ngejar views, ngejar cuan di Facebook. Kalau aku lihat Pribadi ya, pribadi ya. ya ini pribadi. Jadi kayaknya motifnya motif lebih kepada kecenderungan politik ya. Jadi dia mungkin dulu sebelumnya bukan kelompok politiknya di bawah Prabowo. Jadi Lawan politik. lawan gitu. politik. Jadi banyak postingannya berlawanan dengan Prabowo. Jadi dia Dan jadi juga dia, postingan dia mirip-mirip semuanya nih. politik semua rata-rata. Iya. Ya soal MBG, soal Pigai. Pokoknya hal-hal yang negatif Iya. terkait pemerintahannya Pak Prabowo gitu ya Mas. Oke, langsung kita apa namanya? Kita cap soal narasi hoax Kementerian Agama
sarankan Teddy Seskap jadi cawapres pendamping Prabowo di pemilu berikutnya. Hoax. 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 Lanjut. Yes. Nah, ini masih MBG lagi nih karena Tadi bukan MBG. oh ya minggu lalu. Oh, minggu ya. Udah 3 minggu kita bahas MBG karena Ya emang lagi rame memang. salah satu program gacoannya Pak Prabowo kan sekarang lagi libur nih. Ada programnya lagi libur, ada yang teriak, ada yang demo di mana-mana tuh. Ada yang dukung, ada yang nolak. Hoax atau fakta? MBG resmi dihapus dan diganti dengan uang tunai. Gimana Mas Hasil? Ganti dulu. Iya, aduh kan. Begini nih kalau jadi rangkap jabatan. Iya, produser plus Rangkap jabatan. host terkenal Ternyata, se-Asia dan Zimbabwe, kata Pak Haji. Nah, ini jadi informasi penghentian MBG ini cukup banyak ya beredar, termasuk di grup tertutup seperti WhatsApp Ya, grup. saya juga terima tuh di grup. Yang keluarga. itu juga bikin khawatir relawan ataupun pegawai yang bekerja di MBG. Tidak bisa kita pungkiri, sekarang itu memang dihentikan sementara karena Libur, yang sekolah. makan lagi liburan. Tapi ada juga yang mau inisiatif tetap jalan, mau tetap Ya. jalanin MBG di libur sekolah. Entah apa di pikirannya. Emang ada ya? Ada. Terus gimana dikirim Ya, ke rumah makanya masing-masing? Ada yang inisiatif, ada MBG-nya dikirim ke rumah-rumah siswa. Ya. Terus siswanya datang libur-libur ke sekolah ngambil. Aduh. Jadi memang program ini sampai sejauh ini dihentikan karena liburan, bukan dihentikan karena dihapus. Jadi informasi soal ini MBG resmi dihapus itu murni hoax karena sampai saat ini oleh pemerintah itu masih belum ada status dicabut diberhentiin. total gitu, diberhentikan gitu ya. Kalau lagi dievaluasi ya. Dievaluasi ya, kemudian ada skala prioritas artinya ada evaluasi untuk yang mana yang Dapat akan sekolah-sekolah mana aja. diperbaiki itu Ya. akan dilakukan. Itu janji dari ketua BGN yang baru kan. Weekend. Terus sistemnya juga mungkin ada yang berubah kayak Benar, MBG-nya benar. kayak dapur sekolah, jadi makannya kayak prasmanan, nggak pakai ompreng-ompreng lagi. Benar. Dan DEN sendiri Dewan Ekonomi Nasional juga melakukan survei dan terkait dengan pelayanan SPPG tersebut. Nah, artinya survei itu akan menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan. Cuman sayang aja ya, kenapa nggak dipersiapkan dari awal gitu loh? Kenapa kemudian dikorupsi dulu baru dibenerin gitu ya? Nah, kan Pak Luhut juga kemarin saya baca sempat Hmm. bilang kan MBG itu kayak belum siap jalan tapi belum siap. Dia Ya. ngakuin kan kemarin tuh Pak Luhut dari Dewan Ekonomi Nasional juga ya masih Ya Pak masih Luhut? Dewan Ekonomi Nasional. Nah, jadi mengakui MBG atau MBG ini jalan tapi sistem atau operasional itu belum siap penuh gitu. Ya. Jadi jalan sambil evaluasi mungkin gitu ya. Dan yang pasti dampak MBG ini kerasa nggak di tempatmu Gon? Ketika dihentikan sementara ini? Kebetulan di rumah saya di Depok persis tuh ada satu SPPG yayasan gede deh tuh. Ya. Sebut yayasan tit ya tuh gede. Ya saya lihat sekarang sepi-sepi aja. Biasanya mobil keluar masuk tuh, bikin macet tuh, bikin macet jalanan tuh mobil kayak carry gitu tuh yang biasa bawa ompreng. Karena Tapi sih lagi berpengaruh ke permintaan dan permintaan lauk pauk loh. Misalkan harga telur gitu ya. Nah belakangan ini harga telur turun gara-gara permintaan dari MBG nggak ada. Harga telurnya gitu. turun karena suplainya banyak. Sih. Iya. Lagi murah telur. Lagi murah kan telur kan. Nah, Iya. itu salah satu Betul. dampak dari penghentian sementara MBG. Ada yang 22.000, 23.000 saya heran. 21. 21.000. Wah, Saya biasa. beli 21.500 saya beli itu. Itu rendah. 24. Ini 21.500. Saya beli kemarin 2 kilo. 2 kilo. Saya tanya kenapa semurah ini? Bener. Karena MBG nggak ngambil lagi telur karena libur katanya. Oh. Jadi harganya murah. Sayang telurnya nggak bisa disimpan kan.
nggak hanya berapa hari kan. Iya, nggak boleh lama-lama. Nah itu salah satu manfaat langsung. Tapi kalau begitu berarti mendingan MBG nggak ada, terus bisa Aduh. itu dampak lebih banyak, dampak lebih banyak. Jadi kan nggak ke rumah tangga kan. Kenapa? Kayak dari hati nih. Itu kan ilmu ekonomi kan, karena Ya. permintaannya sedikit jadi murah kan. Nah, tapi kenapa ada pas MBG jalan jadi mahal lagi? Nah ketika MBG aktif lagi kan permintaan pasar Tinggi. normal lagi. Nah artinya barang akan stabil lagi tuh. Karena sekarang melimpah pasokannya. Hukum pasarnya seperti itu. Yang kasihan itu adalah peternak. Peternak, iya dong. Sama satu lagi yang kasihan, Apa? ayamnya. Kenapa ya? Capek dia bertelur. Sama nggak ada yang potong Siap-siap dia. bertelur kayak harganya nggak banyak, kayak harganya rendah banget gitu. Akhirnya yang kita khawatirkan itu adalah jangan sampai ayam ini mogok bertelur. Tapi sampai istilahnya kepikiran loh, pengen jadi apa namanya, pengen Apa? jadi ini ayam petelur tuh Iya. di rumah. Kadang ada aja bikin kenapa kerjaan. Tapi ada pikiran buat apa namanya, miara ayam petelur. Telur Jadi- yang jadi sangkar baterai itu ya, dia yang ngeliat berapa itu. ngeliat yang di TikTok, yang di Instagram tuh ada di belakang rumahnya dia apa, miara lah beberapa pasang ayam rutin tuh, telurnya rutin tuh, nanti seminggu sekali bisa dia bertelur. Iya, Iya. Jadi nggak perlu beli telur lagi. Bilang ya yang ditampilin di TikTok mah yang enak-enaknya doang. Coba Yang dia- bau-baunya nggak kelihatan di TikTok, Nah, yang bersihin tai ayamnya gitu. Iya. Yang di media sosial mah pasti yang bagus-bagusnya. Nah, Jadi sampai sekarang nggak ada informasi ataupun ketetapan dari Prabowo atau Purbaya Iya. atau otoritas negara ini yang menghapus ya, MBG. mungkin MBG lagi dievaluasi, ya salah satunya pengurangan hari ya, jadi dari Ya. 5 hari 4 hari katanya bisa ngehemat berapa triliun tuh sebulan. Pengurangan apa pemberian MBG dari 5 hari jadi 4 hari itu katanya bisa menghemat. Nah, apa namanya, anggaran lah. Nah ini Mas dari inian nih. Apa kabar ketua BGN yang ex ketua BGN Oh itu? iya ya kasusnya ya. Iya. Adem-adem aja, maksudnya kayak prosesnya sedang Oh, dilakukan lagi sidik. Lagi Sidik ya? mempersiapkan masih penyidikan kan. Penyidikan. Masih ada yang dipanggil-panggil kan. Ya semoga lah terbongkar sampai ke akar-akarnya. Akar-akarnya. Terus motornya tuh udah dibeli mau diapain? Tuh katanya mau Ya, buat guru, buat noler, Buat kita kagak ya. wartawan gitu ya harusnya ya. Buat biar liputan biar cepet gitu harusnya ya. Kasih per media berapa gitu. Nggak boleh, wartawan nggak boleh terima Oh iya. pemberian dari narasumber. Iya. Nah Mas, nih dari tampilan hoaxnya kayaknya grafisnya itu dia niat bikin apa, yang memang dia ngambil dari yang apa ya, ini kayak bagus sih dari grafisnya. Terus dia yang nyebarnya di grup ya, diskusi grup. Ya di grup-grup Demokrasi. Facebook rata-rata. Dan ini indikasinya mereka nyari apa namanya, dolar ya. Iya. Ada yang dolar karena membutuhkan like, engagement, kemudian juga komentar. Semakin banyak komentar, semakin banyak dolar yang mereka hasilkan. Iya, dengan grafisnya yang menurut saya ya bikin orang percaya ini dengan grafisnya yang Ini AI ini ya. ya AI dari format bentukannya khas AI banget kan. Iya. Jadi realistis, realis pada foto ini atau poster ini itu khas yang ada di AI. Jadi itu enggak, karakter itu AI belum bisa menggubah seperti aslinya persis, itu belum bisa. Akan ada karakter yang tidak bisa terlepas dari mereka. Dari buatan manusia. Bahkan wajah Purbaya pun agak berbeda kan jika kita lihat lebih teliti. Begitu juga dengan Prabowo. Tetap desain yang di belakangnya. Ya, tapi ini ketahuan AI-nya gratisan. Oh iya. Iya. Memang ada beberapa aplikasi AI yang cukup bagus, yang lebih detail dan Itu berbayar pasti. ya pasti berbayar gitu. Lebih real, mirip hampir mirip real ya.
Kalau dia. Oke, kita langsung cap yang kedua. MBG resmi dihapus dan diganti dengan uang tunai. Hoax. Lanjut. Hoax atau fakta? Hah? Iya, aduh. Gimana Pak Nih produser? operatornya mana nih? Operator. Aduh, siapa sih? Operator ini. Operatornya ini. Aduh. Belum dapat MBG nih. Nyata gini rasanya rangkap jabatan. Ya. Enakan yang rekap jabatan yang di sono. Mana? Yang di sono rekap jabatannya enak. Iya, satu jadi komisaris nggak apa-apa. Iya. Gak usah rangkap-rangkap. Agak D3 juga bisa jadi komisaris. Lanjut. Ya. Hoax atau fakta? Bahlil dan Dirut PLN dipecat. Nah, ini mungkin nih cantelan beritanya PLN yang lagi jadi disorot sama masyarakat ya. Beberapa tempat di Pulau Jawa berulang kali pemadaman bergilir ya. Terutama saya tuh di Depok tuh beberapa kali tuh pemadaman bergilir tanpa aba-aba. Tanpa Tempatmu ada... aja kali kon. Lu Bang Gus. Bang, tempat rumah lu Bang. Wah, aman sih lu. Tempat lu aja kali kan. Bang lu. Pemadaman bergilir. Enggak, lu aja. Depok. Lu Depok memang lu aja kali. Depok sampai puskesmas juga. Tempat istri saya kerja kena juga, tapi untung dia ada genset kan. Kayak genset dan lumayan lama itu pemadaman gilirnya. Tapi kan emang ada juga di berita tuh dia ngejelasin PLN karena emang katanya kurangan bara ya. Itu gimana? Mungkin ini cantilannya ini dia bikin hoax nih makanya cantilannya itu dia tuh. Gimana jadi memang ada hoax Bahlil, Kanda Bahlil dan Dirut PLN itu dipecat. Itu hoax yang beredar. Nah, itu ada foto presiden ya. Sebentar kita lihat dulu fotonya. Foto presiden yang kemudian sedang melakukan rapat, di sebelahnya ada sekretaris negara ya. Siapa namanya? Prasetyo. Pras. Nah, kemudian ada tulisan di sana Bali Express. Nah, kelihatan kan? Di Bali Express di screenshot itu. Terus ada kalimat dipanggil langsung ke istana. Tanda seru Bahlil dan Dirut PLN dipecat dari jabatan. Ini informasi yang ada di screenshot yang berada di belakang layar ini. Nah, setelah saya pertama kali ngecek dulu nih, benar nggak Bali Express mempublikasikan ini. Dan ternyata setelah kita cek di Bali Express, narasi fotonya sama, tapi narasi captionnya bukan seperti itu. Ya. Nah, fakta dipanggil ke istananya ada. Ya, jadi caption aslinya itu adalah dipanggil langsung ke istana. Bahlil dan Dirut PLN dapat peringatan keras dari Prabowo. Itu harusnya. Dipertajam sama dia dipecat. Diganti sama dia. Semuanya. Dipecat dari jabatan gitu. Nah, ini. Jadi ini memang disinformasi ya. Jadi yang bikin itu sengaja bikinnya mungkin atas dasar benci atau dasar nggak suka atau kecewa bisa jadi kan. Kayak lu ya. Iya, saya. Tapi saya nggak bakal ngelakuin apa-apa. Ya, kalau kecewa dia ada, gitu kan. Kalau dia ekspresif. Di rumahnya listrik yang dipadamkan dan lain-lain ya, kita mengerti lah bagaimana listrik itu sangat vital ya sekarang itu. Yang punya anak kecil, yang punya bisnis frozen food, tiba-tiba makanannya tidak bisa dijual karena udah busuk, atau yang punya anak nyimpan ASI di kulkas ternyata basi semua gitu kan. Kenapa Mas? Ikan disimpan ternyata tidak bisa digunakan lagi. Yang punya ikan hias. Ayo kita sebut satu-satu. Yang industri UKM Industri itu ikan ya, hias, yang laundry, mereka nggak dapat pendapatan, apalagi nih mesin cuci, jasa mesin cuci, jasa print dan fotokopi. Apalagi itu kafe-kafe nggak bisa. Ya belum tentu nih mereka punya genset juga kan. Iya. Kafe-kafe itu banyak yang tutup karena nggak bisa bikin esnya, tidak bisa mesin espressonya nggak jalan gitu kan.
Ada juga yang kemudian operating tokonya itu banyak yang pakai listrik, kemudian listrik padam sama sekali nggak bisa dipakai semuanya. Ini dampaknya cukup besar bagi para pengusaha UMKM ini. Dan apakah ini dilakukan konten ini dibikin oleh mereka, saya nggak tahu. Cuman yang jelas informasi ini adalah hoax, bahwasannya Kanda Bahlil dan Dirut PLN tidak dipecat. Pecat. Sejauh ini Masih menjabat. Bahkan kemarin Kanda Bahlil ini baru ketemu dengan Dasko. Bang Dasko. Dasko dengan Den juga, Dewan Ekonomi Nasional. Yang konferensi pers kemarin ya. Ya, yang membahas tentang kondisi ekonomi nasional, termasuk IHSG, termasuk kondisi dolar. Setelah kompers hari ini IHSG turun lagi. turun lagi artinya Ya nggak tahu apakah kompers itu fungsinya buat apa, yang nggak tahu. Cuman yang jelas mereka kan menyebutkan bagaimana di sana optimisme ekonomi membaik dan bla 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 lah gitu ya. Tapi sepertinya belum berdampak besar bagi pasar. IHSG hari ini merah lagi. Ya masih merah ini. Nah, gitu. Gitulah Bung Furkon. Terkait Kanda Bahlil dan Dirut PLN dipecat dari jabatan ini masih apa namanya ya, memang bukan berita fakta ya. Berita faktanya ada, tapi judulnya nih diganti sama yang penyebar hoaxnya ini biar mungkin lebih jadi bombastis gitu, apa namanya. Ini ya Mas, apa namanya, di Facebook juga ya? Di Facebook juga. Ada timpa posting. Nah dari ininya kayaknya emang niat itu dia namanya timpa posting. Nama Illusionary. Itu memang kerjaannya begitu kali, dia nimpa berita-berita yang faktanya apa terus diganti dengan judul yang ngawur, nggak sesuai konteks. Oke, kita cap yang ketiga ini soal Bahlil dan Dirut PLN dipecat Presiden Prabowo. Hoax. Operator ganti. Ganti. Operator siapa? Ganti. Yang ke 4. Kayaknya double juga nih bayaran ini. Amin. Hoax atau fakta? Marca ini salah satu surat kabar terkenal di Spanyol nih, karena saya pernah di Dex olahraga internasional. Marca ngambil berita atau nyari kerja di sana juga. Iniannya dari kontributor Marca. Ngeri. Spanyol. Wartakan keributan Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes saat latihan di setelah Piala Dunia. Hoax atau fakta, Mas Anil? Hoax. Langsung di hoax nih. Kalau aja bener dia emang ribut. Kalau aja bener emang dia ribut. Nggak ada faktanya. Kita nggak menemukan. Jadi ada sebuah foto. Romantis. Ada Cristiano Ronaldo dengan diperban berdarah-darah. Bruno Fernandes. Ya. Kepalanya diperban dan ada tetesan darah gitu. Kita kasih tahu nih, Cristiano Ronaldo yang diperban, terus sebelah kiri Bruno Fernandes yang rompi biru sebelah kanan. Ini tengahnya pelatih tuh. Kayak lagi latihan gitu ya. Di sesi latihan, mungkin ada kelas, mungkin gambarnya nih ada kelas di latihan nih. Karena kan isunya Ronaldo nggak disupport sama adik-adiannya. Nah ini udah dijawab nih, udah tahu nih. Jadi dari foto ini saja sebenarnya kita sudah nangkap ini adalah konten AI ya. AI karena dari gestur, dari penampilan, bahkan kemarin Ronaldo main itu keningnya sehat-sehat aja. Ya. Nah di sini kan kelihatan berdarah, nggak mungkin toh. Kalau saya ngeliatnya sih sebagai fans sepak bola, lihat dari ininya, celana aja mereknya lain sama merek di rompinya lain tuh aparel. Iya. Masa belentang-belentong timnas Portugal. Celananya apa? Satu logo binatang ya, satu logo centang gitu kan. Dari situ aja udah berbeda gampang kita ini ya. Ya mungkin ini salah satu dia indikasi dia bikin hoax seperti ini. Emang dia baca-baca juga nih di rumor-rumor di
luaran kan kalau emang di situasi internal timnas Portugal katanya nggak baik-baik aja. Ada semacam rival di internal ya? Ya. Apa emang begitu? Berita di luarnya begitu. Langsung kita nggak bisa batuk lah. deh kalau di Kita nggak bisa untuk ngejudge, mungkin ada tapi belum. Jadi memang kalau dilihat dari historinya cerita ini, itu juga bisa jadi pembuat konten ini lihat akunnya si Bruno ini, siapa Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ini. Oh iya. Karena di akunnya itu ada komentar dari penggemar CR7 ini, bahwasanya si Bruno ini enggan mengoper bola ke Iya. Ronaldo. Perspektifnya dari Iya, ketika lihat main yang kemarin gitu ya, kok si Bruno nggak ngoper hanya beberapa kali gitu ya. Tapi faktanya ngasih asis kemarin gol Ronaldo lawan Dan itu Uzbekistan. nggak terbukti juga ya. Iya kan? Oke. Itu perspektif, mungkin saat Bruno nggak ngoper ada pemain lainnya yang lebih apa? Lebih Ya, karena bola itu bagus bundar ya. posisinya, Iya. Jadi ketika dioper bisa dia ngelinding ke lain gitu. kan. terus mungkin si fans tadi nontonnya pas Bruno nggak ngoper Ronaldo. Iya, pertandingan sebelumnya mungkin. Ronaldo yang nggak main, siapa mau dioper Ronaldo yang nggak main. Iya. Sebenarnya ada juga hoax lain yang saya temukan terkait bola ini. Sama apa tuh? Yang si Norwegia si Haaland Haaland apa? digosipin dia jadi mualaf. Kaget. Oh ini. itu ya. Itu udah sering tuh kayak diulang-ulang ya. Iya, Kan, di videonya tuh ada yang ngaku yang jadi ada video AI Haaland ini Sadat. lagi berdoa gitu kan. Latarnya belakang itu ada kaligrafi gitu. Iya. Terus di bawahnya ada yang ngaminin amin. Ya ampun segitunya gitu kan. Tapi mirip gak videonya apa ada Mirip, ininya? cuman kelihatan AI-nya kelihatan. Cuman kalau kita khawatirnya yang matanya minus atau plus yang Percaya. itu khawatirnya percaya. Nah, itu yang membuat kita. Lagi. Aduh, itu saya juga sering lihat itu udah beberapa kali tuh ketika Haaland lagi jadi bahan pemberitaan muncul tuh. Muncul ya. Terus lagi sebelum game dia berdoa dulu, doa. Karena memang konten ataupun informasi terkait hal tersebut itu magnitudenya besar, Iya. Kon. Jadi ketika misalkan yang kalau kita kan jualan agama ini kan laris. Misalkan si Anu pindah ke sini, si Anu beritanya laris itu, kliknya bagus, view-nya bagus. Nah, kalau dalam konteks di media sosial, dia bisa dapat cuan dari view-nya tadi gitu. Ya, itulah mungkin dia pinter nih, dia lagi ngelihat atensi timnas Portugal jadi salah satu tim yang disorot, terutama Cristiano Ronaldo nih. Ketika main-main bintang lain lagi gacor, Ya. dia masih ketinggalan kereta lah di belakang, belum dapat top performnya. Terlebih kemarin Kenapa? setelah cetak 2 gol lawan Kolombia melewat lagi Ronaldo. Kenapa? Hah? Ya nggak tahu. Apakah udah faktor U atau memang support dari teman-temannya? iya. Atau pergantian pemain ya, ada pemain lain yang diunggulkan di klub tersebut. Ya banyak faktor lah mungkin di timnas Portugal, cuma pelatih Roberto Martinez yang tahu mungkin Mas. Ada intrik-intrik apa di internal, tapi Ronaldo sendiri di media sosialnya, di media udah bilang kita tim, nggak ada persoalan apa-apa, nggak ada hubungan Tapi ini personal. permainan terakhir dia sebagai di timnas kan katanya. Ya, rata-rata pemain last dance-nya Piala Dunia ini, last dance-nya Cristiano Ronaldo, Messi sama Neymar nih kemungkinan ajang Piala Dunia terakhir ya buat mereka. Jadi Messi udah dapat Piala Dunia, Mbappe udah, Neymar belum. Dia Neymar sama Ronaldo nih yang Belum. kesempatan terakhir ya berdua nih. Oke. Untuk ngeraih titel prestisius sebagai Mengantarkan di negaranya karir, di karir profesional mereka. Jadi lagi hot-hotnya nih Iya. mereka ngejar Jadi kamu dukung mana? Belanda. Belanda. udah keluar. Timnas pusat. Udah dijemput angkot tadi. Kalah timnas pusat kita ya. Kalau
untuk Piala Dunia ini ya. Iya, Tapi kalau iya, iya. secara ini saya sebenarnya fans Itali, Iya. fans Itali dari kecil saya fans Itali. Cuman menyedihkan negara itu menyedihkan. Menghibur diri kawan ini kayaknya. Tapi kansnya Portugal gimana? Nah biasanya nih tim yang nggak disorot-sorot malah justru yang gebrak nih sampai akhir nih. Oh gitu. Nah, Oh punya peluang ya? Tunggu aja peluang lah. Ya, hebat. Aduh, dia kayak ada Hastin batuk mulu. Minum. Minum dulu. Minum. Yang PRD salah satu tim kejutan di Piala Dunia. Oke, yang keempat ini Sip. langsung kita cap soal Marca wartakan keributan Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes saat latihan. Hoax ya. Hoax, tapi Ronaldo ramai sama ini. Ronaldo sama Bruno Fernandes bro. Kemarin aja kan Bruno Fernandes ngasih assist tuh ke Ronaldo. Lanjut. Oke. Yang terakhir masih soal Piala Dunia karena emang kita nggak bisa ninggalin Piala Dunia. Apa tuh lupa itu. Bendera Iran tidak dikibarkan di Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada. Hoax atau fakta? Hoax. Langsung ditegasin ini hoax ya. Dikasihin hoax karena memang faktanya Iran bermain di arena itu. Di pembukaan juga ada. Jadi setelah kita cek di salah satu akun, bukan salah satu di akun resminya FIFA, pas pembukaan itu Andrea Bocelli, David Guetta dan Jae perform official FIFA World Cup 2026 itu ada benderanya. Opening ceremony ya. Ya, cuman foto ini diambil berdasarkan perspektif yang angle yang berbeda sehingga kurang kelihatan benderanya. Kalau dilihat di videonya aslinya yang bisa diakses di FIFA dengan penonton 24 juta. Itu pada menit ke mana ini? Kalau kita nonton lagi ya di 19 nggak salah. Pembukaannya ya. Di pembukaan itu ada benderanya. Di defile opening tuh. Nah, ini benderanya nih. Di menit 19 ada benderanya. Iya. Ada kelihatan kok benderanya. Ada tuh ya. Cuman memang timnya itu tidak nginap di Amerika, Ya. nginapnya di Meksiko. Jadi dia bolak-balik. Salah satu peserta Piala Dunia yang paling capek menurut saya. Ya, Dia harus keluar masuk Amerika, Meksiko, Amerika, Meksiko karena visa. bukan akap lagi kayak kita ya. Iya. Kita kan akap kan antar antar kota, antar Tapi provinsi. tapi saya salut loh, mesti kayak begitu ya, dong nguras emosi, mental, tapi mereka sampai bisa berjuang sampai akhir, bahkan kalau nggak ada apa namanya hal-hal yang kontroversial seperti golnya yang dianulir tuh lawan Mesir, kan itu perdebatan juga tuh, banyak pengamat setelah melihat VAR bisa dibilang gol lawan Mesir itu clear gol, tapi banyak juga yang nyindir ya Iran dimainin lah, maksudnya biar dia nggak lama-lama di Piala Dunia. Banyak yang beranggapan gitu juga. Tapi bisa jadi sih dengan jarak tempuh yang begitu jauh untuk bertanding pasti akan menguras tenaga toh. Capek ya, dia setelah main tuh dia nggak boleh nginep di Amerika. Jadi dia langsung keluar. Tapi ada yang menarik lagi. Ketika masuk Amerika dari Meksiko, bendera dia sama fans dia itu langsung nunggu di Amerika kan. Ada videonya kan. Fans mereka di Amerika yang mengibarkan bendera Iran di Amerika gitu. Coba bendera Amerika dikibarin di Iran. Gak tahu ya. Bendera Amerika dikibarin di Iran. Nah, ini kita tunggulah Iran jadi tuan rumah Piala Dunia juga. Ya tergantung FIFA juga. FIFA-nya mau nunjuk enggak. Orang Amerika aja mau ditunjuk lagi 2038 jadi Piala Dunia sendiri. Kan bro, FIFA mah bro. Lagi main bola, rudal lewat di atas. Kalau 4 tahun 2030 Maroko, Spanyol jadi tuan rumah kan. Maroko dan Spanyol. Edisi spesial Piala Dunia 100 tahun. Ya.
1930 ke 2030. Tapi keren ya main Maroko tadi ya, pergi tadi ya. Iya. Gila. Oke. Berkembangnya ya nggak instan, mereka juga Lama butuh ya? berapa tahun buat bisa sampai di Oh. posisi sekarang, bukan sekedar apa namanya pengganggu lah kalau menurut saya, bukan tim pengganggu lagi, tapi bisa dibilang sebagai apa namanya pesaing ya. Kalau timnas junior, timnas daerah, Bendera mana? timnas pusat kan bakal dikalahin nih sama Pusat Maroko nih. kalahin. Timnas apa namanya regional. Regional gimana kabarnya? Mau main nanti kan di AFF. Dia. Targetnya juara lah, harus lah. Masa di ASEAN aja. Kapan masuk ke Piala Dunia? Targetnya kan kalau nggak 2030, 2034. Oke. 2030 paling cepat. Sip. 2034 paling Iyalah, lama. kapan lagi? Masa Karena ngarepin juga tuan rumah. masa India Belanda bisa membawa kita ke World Cup, Indonesia nggak bisa gitu kan? Sama ngarepin tuan rumah karena susah juga biddingnya. Saingannya banyak, saingannya berat. 2038 aja setelah Arab Saudi, Amerika mau ikut lagi bidding. Oh, Ya, oke. saingan Amerika lagi. Efeknya besar kan? Ketika kita jadi tuan rumah event skala ini, efeknya seperti apa? Pertama ya kita lolos otomatis bagi peserta. Lolos, Pertama. otomatis, oke. Kedua, Kedua ya pasti impact secara ekonomi. impact secara ekonomi juga. Akan banyak yang datang ke sini ya, wisata Pariwisata, ya. devisa negara kan. Iya, Turis mungkin jutaan datang kan. Benar, Ya, benar. tapi susah sih kalau buat jadi tuan rumah sendiri. Tapi Pasti berapa ngajak. stadion sih itu? Makanya Banyak kan? Makanya harus ngajak Australia paling enggak, Oke. ngajak Singapura. Ya, dekat-dekat semua kan itu. Enggak bisa sendiri. Sulit sih ASEAN untuk lah, sendiri. ASEAN, ya. Ya. Piala Asia aja kita kan kemarin beberapa negara juga kan tuan rumah 2000 berapa tuh ya? 2007 tuan rumah Piala Asia. Kita bingung juga kalau venue-nya satu di Jayapura, satu di Palembang gitu kan. Capek juga mereka terbang-terbang itu. Enggak masalah asal di itu ada bandara yang dekat. Nah, silakan main di mana di Kalimantan ada bandara yang Iya. dekat. Bisa, stadionnya nggak jauh dari bandara berapa Tapi pas berangkat pesawatnya delay gimana? Nah, Nggak jadi main dong. penyakit lokalan itu. Ada-ada aja. Jangan di Korban Pantino ini. ntar pindah-pindah ke jauh dia pakai private jetnya lumayan jauh-jauh Ya kan. nggak ada delay. Di sini kita ada delay banyak kan. Gimana coba? Udah nggak mimpi jadi rumah lah. Kita berjuang aja lewat kualifikasi ke Piala Dunianya 2030 atau 2034. Nah maksudnya ini Ya. tersebar di mana nih pertama kali nih? Beredar di Facebook. Jadi Zona memang bola ini liar, zona bola liar nama tuh. ya zona bola liar 12 Juni lalu. Like ada 100-an, yang komen ada 52. Dan ini modusnya adalah nyari klik. Nah itu tuh dia bikin berlangan itu apa tuh dulu? Saya nggak berani tuh. Iya, subscriber. Jadi ketika kita subscribe, Subscribe doang, nggak Iya. ada link apa gitu. nggak ada. Kalau misalkan kita mau ngirim hadiah segala macamnya ada juga. Oh. Dan bayar tapi. Jadi ini memang kok modusnya adalah nyari dolar ya. Nyari cuan lah. Isinya bola-bola mulu nih, Mak. Ya nama akunnya aja udah ada zona bola liar ya. Isinya itu aja tuh. Bola liar. Ada fotonya, ada Messi, Ronaldo. Sal. Followernya 30 ribu. Wih, lumayan dong. Terus ini udah monetize dia nih. Udah ya, udah monetize menghasilkan. ya. Aduh, ya. Terus dia update juga nih berita soal tadi nih yang Belanda kalah nih, dijelasin. Sekelas Belanda harus parkir. Oh, kayak yang ngasih opini dia tuh ya. Pandangannya dia satu arah tuh dia. Belanda parkir bus. Terus bla, bla, bla. Kluivert anak Patrick gagal penalti. Udah dicocok login lagi tuh. Iya, digoreng udah nih. Bapaknya gagal, anaknya gagal. Lanjut penalti ya, gitulah. Oh. Memang mereka bikin konten terkait bola, terkait dengan Piala Dunia, dan itu memang banyak mengundang reaksi pada followernya. Nah, jadi buat Sobat Ainus dan pendengar Trijaya, nggak benar nih, bendera Iran nggak ada di
pembukaan, terutama di garisnya kan di garis besarnya kan di pembukaan nih ya. Dibilang nggak ada bendera Iran di saat pembukaan atau mungkin di pertandingan kali nggak ada ya. Sebenarnya kalau di zoom kelihatan kok itu di situ. Ada ya. Oh. Itu di bundaran itu pas pembukaan opening ceremony Piala Dunia. Oke. Yang kelima kita kecrek. Bendera Iran tidak dikibarkan di Piala Dunia 2026. Hoax. Oke, udah 5 narasi viral yang kelima-limanya kita pastikan hoax dan nggak ada fakta yang tersirat di dalamnya. Salah satunya soal berapa narasi terkait Piala Dunia yang lagi rame-rame ini nih. Walaupun hari ini saya sama Mas Asnil sedang bersedih karena timnas pusat kalah. Disingkirkan. Ya. Saya sih nggak terlalu bersedih kalau karena yang menyingkirin emang tim andal satu dia, tim bagus yang ya saya harapin bisa dan kalahnya terhormat. Ya, di penalti menggebrak tim-tim besar lah istilahnya. Salah satu tim apa namanya yang nggak diunggulin tapi bisa satu persatu menyingkirkan nih, karena setelah ini kan dia harus ketemu tuan rumah Kanada kalau nggak salah. Terus kalau itu lolos lagi Maroko, ditunggu antara Brazil Prancis nggak tadi di bagannya tuh ketemu tuh Brazil Prancis. Oke. Sekian dulu podcast Viral tapi Hoax edisi Selasa 30 Juni 2026. Cek fakta dulu baru bicara. Ya. Sampai jumpa minggu depan dalam podcast Viral tapi Hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.